Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jurnal Kabar Baik. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dimanapun teman-teman berada saat ini. Nah, kali ini kita akan bahas-bahas sedikit tentang Calvinisme dan Armenian ya. Nah, doktrin keselamatan adalah doktrin yang sangat fundamental di dalam kekristenan ya. Namun dalam sejarah perkembangannya ada begitu banyak paham-paham yang muncul terkait dengan doktrin keselamatan ini ya. Dan dua di antaranya, dua paham besar yang berkembang setelah atau pada masa era reformasi gereja pada saat itu, yaitu dua paham yang berkembang ialah Calvinis dan Arminian ya. Dan ini adalah dua aliran besar yang pada saat itu membahas tentang keselamatan. Dan akhirnya dalam perkembangan selanjutnya maka dua kubu ini saling kontra ya, dan pengikut-pengikut murid-murid dari penganut paham ini juga sampai sekarang masih menjadi perdebatan antara dua paham ini. Nah, hampir semua kajian teologis pada saat ini ya yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mengkaji tentang doktrin keselamatan dalam kekristenan, maka pada akhirnya mereka juga akan bermuara kepada dua aliran ini. Nah, walaupun orang yang melakukan kajian itu tidak mengidolakan Calvin atau tidak mengidolakan Arminian, namun hasil dari kajian teologisnya pada akhirnya juga akan bermuara pada Calvinis dan Arminian. Ya. Walaupun orang itu tidak mengidolakan Calvin dan tidak mengidolakan Arminian, namun kajian-kajian yang mereka lakukan nantinya hasil mereka akan mewakili dua aliran ini, ya, di mana mereka yang menekankan kedaulatan Allah sehingga mengambil kesimpulan bahwa keselamatan tidak bisa hilang, mereka akan disebut dengan Calvinis. Nah, sedangkan mereka yang menekankan kehendak bebas manusia sehingga mengambil satu kesimpulan bahwa keselamatan bisa hilang, nah mereka akan disebut dengan Armenian. Walaupun mereka ini tidak mengidolakan dua hal ini, bahkan tidak tahu dua hal ini, dua orang ini. Tetapi kajian-kajian teologis yang mereka lakukan itu pada akhirnya nanti akan mewakili dua paham atau pandangan antara Calvin dan Arminian. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi ada perbedaan pandangan seperti ini? Nah, ini hanyalah masalah perbedaan tafsiran ya. Nah, di dalam teologi perbedaan tafsiran itu hal yang biasa ya. Mengapa terjadi perbedaan tafsiran ya? Yang satu mengatakan seperti ini dan yang lain mengatakan begini. Nah, karena kita manusia ya, kita manusia sifatnya terbatas sehingga tafsiran kita juga pun bisa keliru ya. Kita terbatas, tafsiran kita pun bisa keliru. Sedangkan yang mau kita pahami ini, yang mau kita pelajari ini yaitu tentang Tuhan yang sifatnya itu melampaui rasio kita manusia, yang sifatnya itu transenden walaupun juga imanen ya. Nah, itu sebabnya terjadilah yang namanya perbedaan tafsiran. Itu hal yang biasa dalam teologi. Nah, daripada kita sibuk mempersoalkan keselamatan itu bisa hilang atau keselamatan tidak bisa hilang, mungkin lebih baik kita berpikir bagaimana kita menginjil, memberitakan firman, kita memberitakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, daripada kita ribut mempersoalkan persoalan ini yang dari abad ke abad selalu pro dan kontra antara Calvin dan Arminian. Mending kita sibuk untuk memberitakan Injil, memberitakan firman supaya banyak jiwa yang diselamatkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau ditanya apakah saya Arminian atau Calvin, ya, saya juga tidak bisa mengatakan bahwa Calvin itu salah semua. Begitu juga Arminian salah semua. Tentu ada hal-hal yang bisa kita petik dari Calvin dan ada juga hal-hal yang bisa kita petik dari Arminian. Ya, hanya terkadang kita dituntut untuk
berada di posisi atau aliran mana, dikarenakan kita terikat dengan dogmatika gereja lokal di mana kita bergereja sebagai wujud taat dan setia kita kepada sinode atau organisasi. Jadi itu sedikit komentar saya. Saya akan buat lagi satu video jikalau bisa, nanti saya akan bikin dan saya akan bahas lebih dalam lagi. Jadi itu sedikit komentar saya tentang Calvinisme dan Arminianisme. Jadi sekian dan terima kasih, sampai jumpa.